budget lu sekitar 2 jutaan dan lu langsung pengen cari sesuatu yang wah di kuping lu, gue rasa ini adalah salah satu yang bisa gue rekomendasikan sekarang. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah K-Fine Kuaishou, yaitu ayam terbaru, bisa dibilang ayam termahal dari brand K-Fine. Kalau misalkan kalian tahu salah satu brand K-Fine ini, gue selalu puji bagaimana dia mengeluarkan ayam-ayam yang tonalitinya itu cukup bisa dibilang konsisten satu sama lain, tapi karena bahan yang digunakan itu bisa lumayan berbeda satu sama lain dan memberikan kesan khusus masing-masing. Dan sekarang ini adalah semacam flagshipnya, di mana harganya sendiri adalah sekitar 2 jutaan, biasanya dia di bawah 2 juta. Dia menggunakan multi driver pertama kalinya untuk brand K-Fine ini, menggunakan dual dynamic driver dan dua balancer mature. Dan kalau misalkan pada akhir video kalian tertarik pengen beli sendiri, gue juga memberikan link pembelian di deskripsi di bawah yang tentunya sudah dari tempat yang terpercaya dan bergaransi. Jadi seperti biasa, langsung aja gue bahas mengenai build fit, frekuensi respons, suara, serta perbandingannya. Kalau buat gue secara build quality and bentuk, ini ayam seperti apa ya, suatu yang humble looking, jadi nggak terlalu ada pernak-pernik apa di faceplate-nya. Tapi karena bahannya dan juga bentuknya yang besar seperti ini, semua pakai bahan metal, jadi kerasa ini suatu produk yang cukup premium. Sedangkan untuk nozzle-nya sendiri, kalian mendapatkan beberapa nozzle. Di sini ada yang by default terinstall adalah warna silver seperti ini, tapi juga dapetin yang warna gold dan black. Nanti akan gue jelaskan perbedaannya karena memang berbeda suaranya, frekuensi responsnya berbeda. Cara membukanya juga simply tinggal unscrew searah jarum jam dan melawan arah jarum jam seperti biasa, dan kalian bisa mengganti sendiri seperti ini. Tuh, ini kalau misalnya tanpa. Dan untuk kabelnya sendiri kalian mendapatkan dual pin konektor, di mana bagian atasnya itu twisted seperti ini, warnanya juga silver a bit brownish. Buat gue juga keren dan berasa kuat. Dan di bagian bawahnya ini twisted keker begini, tapi cukup berasa lentur dan gak berasa keras. Sementara untuk jacknya sendiri mendapatkan yang 4,4 mm, dan ini juga jack yang interchangeable. Jadi kalau misalnya kalian tinggal buka unscrew seperti ini ya, tinggal diputar begini doang, kalian bisa cabut, dan kalian mendapatkan juga yang 3,5 mm-nya di sini. Jadi 4,4 dan 3,5 mm balance dan single ended. Overall, solid build quality, berasa walaupun simple tapi semuanya itu berasa high quality. Mengenai fittingnya sendiri, gue ngerasa ayam ini walaupun kelihatannya cukup bulky, lihatnya dari depan ya, dari depannya segini lumayan besar gitu, tapi ternyata ketika gue pakai ini ayamnya cukup nyaman karena gue fokusin ke area yang di belakangnya ini juga lembut dan tidak terlalu nyentuh kuping gue. Jadi lihat ya, ini miringnya tuh kelihatan. Jadi gue lebih fokus ke sini doang yang nempel di telinga gue, belakangnya nggak kena. Dan kemudian ear gate-nya juga nyantol dengan pas di kuping gue, jadi kalau tarik-tarik kayak gini tetap stabil, dan gue bisa pakai ini lama berjam-jam tanpa komplain. Kabelnya juga berasa lentur dan ringan serta non-microphonic. Jadi ya gue simply bilang ini fittingnya walaupun cukup besar ternyata, lihat ya, tapi ternyata enak banget gue bisa pakai lama. Mengenai suaranya sendiri, buat gue ini ayam yang bisa dibilang mild V-shape atau bisa untuk beberapa orang malah V-shape, tergantung berapa sensitivitas telinga kalian. Karena walaupun dia pakai filter manapun, mau yang itu silver, mau itu gold, mau itu yang black, itu semuanya punya area kontras di area satu, bass dan juga vocal to treble sekitar lower to mid treble yang lumayan naik. Jadi fokusnya kedua itu, satu di area bass, satu lagi vokal yang lumayan maju beserta dengan lower to mid treble, sedangkan treble ujungnya itu quite rolled off. Itu dua suara yang fokus. Nah, kemudian kalau misalnya lo pakai yang golden, itu bakal berasa lebih bright lagi karena dia memajukan area vocal to treble tadi. Kalau misalnya pakai yang black, itu bakal lebih kalem lagi. Jadi sesuaikan bagaimana telinga kalian dan sensitivitas telinga kalian sendiri. Tapi buat gue paling balance yang bawaannya ini yang silver. Jadi gue mendengarkan secara bass vocal treble-nya paling balance at least di telinga gue. Jadi kalau misalnya mulai dari bassnya sendiri, ini salah satu yang langsung menonjol, yaitu bass yang megah, bassnya nampol, dan berasa bassnya itu kayak ada suatu ruangannya sendiri. Jadi berasanya crossover dan kontras suaranya bikin bassnya itu megah, asik, nonjok dalam. Gue mau dengerin EDM, mau dengerin apapun itu bakal berasa selalu well controlled, dalam, dan pukul dengan baik. Jadi gue dengerin, basically this is a very energetic and also quite versatile kind of piece. Gue dengerin gue dengerin lagu apapun di sini itu berasa energetic, fun, dan gue nggak pernah ngerasa ini kurang bass sama sekali di lagu apapun. Cuman mungkin untuk bass head, mungkin lu pengen sesuatu yang lebih tebal lagi, tapi at least buat gue,
Untuk lagu EDM, untuk lagu yang rave gitu, atau untuk lagu-lagu yang butuh bass kencang, di sini udah memberikan itu dengan baik. Dan di sini vocal to treble-nya basically suatu yang kontrasti rasanya untuk menyeimbangkan dengan bassnya tadi. Dia berasa vokal tuh jelas banget, treble juga jelas, hentakannya bagus, resolusinya bagus, segala macam nada, segala macam perkataan itu, serta dengan gesekan biola ataupun itu violin, biola sama aja, piano ataupun itu gitar, semuanya tuh berasa jelas karena vokal treble-nya berasa cukup energetik, dinamikanya bagus, dan juga berasa cukup maju. Tentunya kalau misalnya pakai yang gold bakal berasa lebih maju lagi, kalau misalnya pakai yang black bakal lebih nyantai. Nah, di sini gue ngerasa cukup ada minusnya juga karena berbeda dengan IM Kevin pada umumnya yang seperti Kevin DLC AE ataupun Kevin Clean, itu vocal to treble ya gue masih merasa ala kontras begini tapi berasa lebih smooth dan berasa lebih natural. Sedangkan di sini walaupun jelas level kejelasan nadanya tuh udah berbeda. Di sini resolusinya jauh lebih bagus, hentakan nadanya jauh lebih berasa di Kevin Quasio ini. Tapi masalahnya gue ngerasa balancer mature-nya ini ya jujur aja nih, karena keterbatasan dana juga mungkin, karena kita kan ngomong cuman budget 2 juta untuk driver yang lumayan banyak. Gue ngerasa teksturnya lebih kering dan lebih kasar dari ala-ala Kevin seperti biasa. Jadi jangan berharap di sini ketemu sesuatu vocal yang sangat natural. No, di sini vokalnya tuh jelas banget, tapi secara timbre agak kering, agak kasar juga secara texturing nada. Jadi gue ngerasa untuk lagu-lagu rock, gue no problem sama sekali. Tapi kalau misal dengerin lagu-lagu yang vokalan khusus pengen yang rasa smooth gitu, gue ngerasa di sini lumayan kurang, walaupun kejelasan nadanya bagus banget. Dengerin gitar ataupun dengerin violin itu juga sama berasa teksturnya lumayan kasar dan agak kurang natural, tapi kejelasannya bagus. Jadi di sini adalah sesuatu yang memberikan dia memberikan sesuatu yang wah gitu, mau itu bassnya, mau itu vokalnya, mau itu treble-nya, semua itu berasa wah, semuanya itu berasa jelas. Cuman secara texturing and secara naturalnya itu agak kurang. Kalau kita bahas mengenai technical, gue rasa di budget under 2 juta atau sekitar 2 jutaan kurang ini, gue ngerasa ini mungkin bisa jadi juaranya. Karena dia punya technical yang sangat bagus. Dari tadi gue ngomong kan kejelasan nada segala macam itu bagus banget. Dia resolusinya bagus banget. Kalau misalnya gue taruh di skala technical gue bisa bilang ini sedikit biasa atasnya SIMGOT SM4. Dimana SIMGOT SM4 sendiri benchmark gue untuk IM biasa di bawah 3 juta atau bahkan di bawah 4 juta. Ini nggak nyampe 2 juta atau bahkan 2 juta tipis. Suara itu jelas banget. Dari itu resolusi, separasi, imaging, and soundstage itu jelas berasa wah banget di harga segini. Hentakannya juga bagus, dynamicsnya juga bagus, impact dan edge of notes-nya juga bagus. Jadi intinya semuanya tuh berasa jelas, semuanya terasa megah. Dengan tambahan bass tadi, lu bakal berasa tambahan dapetin imaging yang bagus juga. Jadi kalau kalian ngincer sesuatu yang wah berdasarkan technicalities dan wow factor, buat gua Kevin Quasio ini definitely up there. Secara value atau secara rekomendasi, ini yang gue bisa bilang sangat direkomendasikan. Nah, sekarang bagaimana kalau dibandingkan beberapa benchmark IM gue untuk sekitar budget 2 jutaan? Seperti SIMGOT SM4. SIMGOT SM4 buat gue masih punya suara yang lebih fokus dari upper midrange dan sub bass, sehingga berasa lebih clean, tapi sekaligus sama lebih tipis mungkin, karena bassnya tidak menggebu-gebu ini. Secara vokal mungkin agak sedikit lebih tipis di SM4 untuk beberapa yang fokus upper midrange doang. Cuman untuk treble atasnya berasa lebih smooth di SM4, dan teksturnya juga lebih natural dibandingkan si Kevin Quasio ini. Jadi ya Kevin, walaupun itu adalah Harman yang lumayan agresif dan bisa agak tipis buat beberapa orang, teksturnya gue bisa bilang SM4 better. Tapi untuk sensasi wow-nya dan bobot dari bassnya itu kayak lebih menggebu-gebu, lebih energik, lebih wah lagi di Kevin Quasio ini. Dua-duanya tuh be honest bukanlah tipe IM yang gue bisa dengarkan dalam waktu lama. SM4 buat gue upper midrange-nya bisa kadang terlalu maju, tapi SM4 gue bisa lebih dengerin lama dibandingkan Kevin Quasio ini. Kevin Quasio ini bakal jelas berasa wah, tapi kalau dengerin lama gue lumayan fatigue. Dibandingkan dengan Pula PA02, rasanya Pula PA02 justru suaranya lumayan berkebalikan dengan si Kevin Quasio ini. Pula PA02 punya bass yang sama lebih snappy, lebih fokus lagi ke area sub bass, tapi jelas tidak sebergemuruh dan sensasinya tidak senampol si Kevin Quasio ini. Sedangkan untuk upper midrange-nya jelas lebih kalem dan lebih landai ada di Pula PA02, tapi upper treble-nya lebih naik di Pula PA02. Jadi kayak beberapa nada yang hilang dari Kevin Quasio, gue bisa lebih mendengarkan itu di Pula PA02. Tapi di Pula PA02
berasa suaranya nggak segreget, nggak semaju, nggak senampol Kevin Quasio ini. Jujur aja, kalian bisa punya dua-duanya dan tidak protes karena dua arah suaranya berbeda dan bisa saling melengkapi satu sama lain tergantung mood kalian pribadi. Jadi in the end, gue ngerasa si Kevin Quasio ini sangat gampang gue rekomendasikan ke siapapun karena dia punya suara yang langsung megah, langsung wow, langsung nampol, dinamikanya bagus, resolusinya bagus, kejelasan nadanya bagus. Cuman dia tidak bisa digunakan untuk beberapa suara yang butuh kesannya nyantai ataupun butuh yang vokalnya full bodied, natural. No, kalian mendapatkan sesuatu yang jelas, technical, wow di sini dan tidak terlalu nyakitin, jelas tidak terlalu nyakitin. Cuman memang gue nggak bisa bilang naturality adalah kelebihan dari si Kevin Quasio ini. Jadi overall, kalau misalnya kalian mencari sesuatu yang wah langsung gitu, kayak kafein, langsung maju ke kalian, sangat gampang gue rekomendasikan untuk kalian yang budgetnya under 2 juta atau 2 juta tipis-tipisan. Sekali lagi, gue juga kasih link pembelian di description di bawah. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.